Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue Ridho Angsa di segmen Mari Diskusi Lucu. And let's go guys. Alright guys, so kali ini gue bakal ngajak kalian diskusi mengenai satu hal yang sebenarnya udah lama juga sih gue pengen ngobrol masalah ini, dan cukup banyak teman-teman juga kan yang nanya, bang, menurut lo dari sebuah komposisi sebuah video game sebenarnya yang paling lo utamain apa gitu. Dan kalau gue ngobrol sama banyak orang, termasuk teman-teman yang bisa gue ajak ngobrol ya, kayak ada Dani, ada Rizky, ada Aldo, dan Lendi, bahkan partner gue, mereka semua pasti membawa prioritas yang berbeda-beda. Nah, gue sendiri itu adalah orang yang cukup memprioritaskan storyline pada video game itu di nomor urut yang pertama. Jadi boleh dibilang menurut seorang Ridho Angsa, storyline adalah yang utama dalam sebuah video game. Walaupun tidak mutlak gitu ya, ada beberapa game juga yang masih gue mainin walaupun storyline-nya biasa-biasa aja gitu. Storyline-nya tidak terlalu wah-wah banget gitu, yang lebih ke gameplay mekanik kan, karena banyak juga game yang emang adiktifnya secara gameplay mekaniknya bukan secara story-nya gitu. Itu pun masih gue mainin. Tapi kalau gue disuruh memilih nih antara game yang bagus banget secara storyline-nya atau yang gameplay mekaniknya bagus banget, tentunya gue akan lebih memilih game yang secara storyline-nya bagus banget. Dan timbullah pertanyaan, bang, gimana kalau si game yang bagus banget ini storyline-nya, gameplay mekaniknya jelek banget? Itulah dia, gue bilang memang gameplay mekanik juga sebetulnya penting banget gitu, karena dua hal ini yang paling penting dalam sebuah video game ya. Jadi kalau mau prioritasin antara gameplay mekanik atau storyline. Nah, tapi gue termasuk orang yang sangat mungkin memilih game yang storyline-nya bagus walaupun gameplay mekaniknya cacat gitu. Bahkan gue bakal maksain asal gue tahu nih game punya storyline yang bagus banget. Karena kalau kita track back gitu ya ke belakang, ke zaman-zamannya Monkey Island atau bahkan sebelumnya lagi yang gue juga nggak main sih, gue dapat referensi ini dari Bang Als, thank you Bang Als ya. Dimana game-game itu tuh secara gameplay mekanik sih nggak banget di masanya, tetapi yang dia jual adalah storyline-nya. Bagaimana karakter lu tuh develop, bagaimana si story deh pokoknya yang dikedepankan gitu. Tapi kalau di zaman sekarang memang itu udah nggak terlalu relevan, karena memang walaupun story-nya sebagus apapun, pasti para gamers ini juga menuntut sebuah gameplay mekanik yang juga bagus. Nah, menurut gue pribadi, kenapa di Indonesia game narrative driven atau game-game yang storyline-nya bagus itu nggak terlalu laku, atau nggak terlalu banyak orang yang suka nontonin konten-konten yang emang storyline banget gitu, kecuali memang diterjemahkan oleh si pemain game-nya, oleh si let's player-nya. Nah, gue mau menarik satu asumsi yang menurut gue pribadi ini sih. Karena memang game-game naratif itu rata-rata dipresentasikan, hampir semua bahkan ya, itu pakai bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kalian para pemain game ya, ini akan dituntut untuk bisa bahasa Inggris at least. Setidak-tidaknya paham lah bahasa Inggris gitu. Dimana ya mungkin cukup banyak orang yang tidak paham dengan bahasa Inggris gitu, dan maunya lebih game-game yang lebih action, yang lebih memang bikin lu ketawa, lucu, seru, gitu aja gitu. Sedangkan yang storytelling butuh bahasa Inggris ini ya PR lagi buat kalian. Apalagi kalau misalnya kalian sampai nemuin sebuah game yang gameplay mekanik dan si narasinya ini secara si developernya ini tidak meracik dengan bagus, dengan baik. Ada beberapa game yang kayak gitu menurut gua, kayak game yang secara narasinya dan secara gameplaynya ini nabrak. Jadi kalian kalau nggak listeningnya bagus, kalian akan bingung antara milih gameplaynya atau milih si dengerin atau merhatiin, fokusin si ceritanya. Jadi kayak lu harus milih gitu loh di antara kedua itu. Dan rata-rata orang pasti akan lebih milih ke gameplaynya gitu, dan mulai melupakan ceritanya yang padahal bagus gitu. Karena kalau ngomongin cerita yang bagus doang juga nggak cukup sih sebenarnya. Karena kalau gue inget zaman gue dulu, ya gue tuh kan termasuk orang yang malas baca ya sebenarnya. Gue bukan orang yang demen baca banget sebetulnya. Justru gue mendapatkan interest gue untuk membaca kembali itu saat gue main game lagi. Jadi saat gue nemuin Final Fantasy 7 saat itu, gue mulai baca-baca lagi. At least gue baca kamus, gue pengen tahu nih kayak gimana sih gitu loh. Bahkan gue mainin Devil May Cry, gue mainin Metal Gear, game-game action kayak God of War, itu gue pengen tahu ceritanya sehingga gue belajar lagi bahasa Inggris. Clock Tower, Silent Hill, itu hampir rata-rata game jadul
yang gue mainin itu berbahasa Inggris dan semuanya punya cerita, dan ceritanya rata-rata menarik sebetulnya. Makanya gue eager gitu buat tahu nih sebenarnya ceritanya apaan sih gitu. Di saat teman-teman gue cuma nungguin hantunya keluar, nungguin tembak-tembakannya, gue di situ pengen tahu nih sebenarnya nyeritain apa sih. Dan itu juga yang men-trigger gue untuk buka kamus, pengen tahu juga ini kayak gimana gitu loh. Akhirnya gue belajar bahasa Inggris di sana. Gue yakin sebagian dari kalian yang nonton juga pasti udah sering denger bahwa banyak orang yang akhirnya belajar bahasa Inggris itu dari nonton film atau main video game, dan gue adalah salah satunya. Boleh dibilang 80% lebih bahkan itu pemahaman bahasa Inggris yang gue dapat sekarang itu ya dari film dan video game gitu. Dan mungkin kalian juga begitu, dan itu merupakan pintu masuk yang paling mudah ya, karena lu masuk untuk belajar sesuatu lewat sesuatu yang menyenangkan, sehingga akan menjadi lebih mudah. Karena menurut gue, at least lu bisa bahasa Inggris aja, bisa aja sedikit bahasa Inggris, mengerti aja. Nah itu udah menjadi jembatan yang baik ya, untuk lu bisa nikmatin game-game yang narasinya tuh kuat. Dan pernah ada yang nanya juga ke gue, bang, game narrative driven itu memang kategori genre tertentu atau memang ada game-game yang sebenarnya dia RPG tapi narrative driven. Nah ini gue mau coba ngomong versinya gue aja sih sebenarnya. Ini nggak tahu bener atau salahnya ya, tapi ini versinya gue. Jadi menurut gue sebuah narasi yang kuat dalam sebuah video game ini punya kadar yang berbeda-beda. Tetapi lu bisa tahu dengan banyaknya dialog, dengan banyaknya banyaknya narasi. Kalau zaman dulu kan, game-game zaman dulu narasinya tuh nggak diambil sama voice acting kayak sekarang, nggak didubbing. Jadi emang lu menikmati kayak semacam dialog box yang harus lu baca mau nggak mau tuh. Termasuk Final Fantasy saat itu juga begitu kan. Jadi lu harus baca gitu, lu harus jadi yang lu malas baca karena lu pengen tamatin game itu, ada eager buat tamatin game itu. Akhirnya mau nggak mau lu harus baca gitu. Dan kalau lu nggak ngerti lu harus buka kamus. Jadi menurut gue game narasi adalah game yang memang porsi dialognya itu lebih banyak. Dan dia memang kekuatannya si developer ini ingin kita itu menilai game tersebut itu memang punya kekuatan dari sisi ceritanya gitu. Jadi itu yang menurut gue adalah game yang bisa dibilang narrative driven lah. Walaupun ada game-game yang memang secara narasinya bener-bener kentalnya tuh kental banget. Contohnya kayak game-game Quantic Dreams, Fahrenheit, mulai dari si Heavy Rain, Beyond Two Souls sampai ke Detroit Become Human, itu semua bisa dibilang cuman ada quick time event, sisanya narasi. Pilihan-pilihan dialog gitu, emang bener-bener lu di drive sama sebuah narasi. Lalu ada juga yang memang ada sedikit gameplaynya, walaupun banyak QTE juga, kayak game-gamenya dari Dontnod, ada Life is Strange, terus juga ada Captain Spirit, terus juga yang mau keluar lagi ada Tell Me Why nanti. Tapi kalau menurut gue pribadi, salah satu game narrative driven yang cukup pure narrative driven dengan sedikit gimmick gameplay kecil di dalamnya yang masih gue paling favoritkan, dan one of the best game with storytelling buat gue adalah si What Remains of Edith Finch. Menurut gue What Remains of Edith Finch itu sebuah game narasi yang secara narasinya itu bener-bener digarap dengan sangat serius. Gue suka banget sound dari si naratornya, dari si dubbingnya yang digarap dengan akustiknya tuh yang keren. Scoring juga mendukung sekali. Kalau kita bicara masalah video game, untuk mendukung deliverynya yang pas itu lu harus punya scoring. Scoring tuh apa sih bang? Scoring tuh yang saat gue ngomongin scoring yang konteksnya dalam video game, itu bukan berarti gue lagi ngomongin angka ya. Scoring di sini artinya adalah latar musik gitu, latar belakang musiknya, lalu soundtracknya, itu segala macam itu masuk ke dalam scoring. Dan scoring menurut gue adalah hal yang juga cukup membantu bagaimana cerita tersebut bisa dideliver dengan baik atau tidak. Dan What Remains of Edith Finch itu salah satunya yang menurut gue yang emang benar-benar nonjok banget. Secara storytellingnya enak banget, secara si voice act-nya juga keren banget, lalu juga secara gameplay mekaniknya itu ngeflow banget, yang bikin lo juga bisa baca teksnya dengan free dan tidak dicegat dengan gameplay yang membuat lo kesulitan untuk membaca teksnya. Lalu juga dia punya cerita yang cukup strong gitu ya. Dia punya plot twist yang cukup kecil aja twistnya, tapi lo bakal cukup wow gitu dengan si twistnya. Dan gue juga nanti bakal bahas mengenai apa itu plot twist sedikit mungkin ya. Tapi gue terangin di sini aja lah ya. Plot twist itu kalau ada lu yang belum ngerti, adalah patahan gitu ya. Yang patahnya tuh patah banget tapi di ujung. Kayak misalnya ini simple case aja, kayak misalnya ada satu orang karakter yang di drive sama seseorang sebagai orang yang membawakan narasinya nih. Terus lo harus begini, lo harus begitu, dan kita menganggap dia memang menjadi narator yang mengguide kita. Tapi at the end of the game kita ternyata tahu bahwa si
orang yang menggait kita ini adalah musuh kita gitu. Jadi ya plot twist ya seperti itulah. Kayak Alien bener-bener di ujungnya tuh dipatahin, dan ada beragam macam sekali game yang nge-twist banget plotnya. Salah satunya yang cukup terkenal belakangan ini adalah plot twist yang datang dari God of War, yang menurut gue juga gokil sih. God of War punya plot twist yang keren banget. Terus kemarin juga The Supper yang gue mainin, game indie, itu juga nge-twist juga plotnya, dan ya seperti itu yang disebut dengan plot twist ya. Lalu ada juga BioShock yang pertama khususnya, itu yang pertama, kedua, ketiga, sebenarnya tiga-tiga kalau nggak salah si plotnya tuh nge-twist banget. Dan kalau ngomongin game shooter, salah satu game shooter dengan cerita yang paling gue kagumi ya BioShock sih. Kalau secara cerita yang pertama, gameplay gue suka. Yang kedua, ya yang ketiga juga secara dua-duanya cukup balance menurut gue. Karena yang ketiga menurut gue adalah BioShock yang paling butuh mikir banget itu. Kalau yang pertama tuh kayak lu emang di-guide untuk bisa mengerti, walaupun multiple ending, tapi menurut gue endingnya cukup nge-twist ya yang pertama BioShock. Dan itu BioShock masuk ke dalam list game shooter naratif yang menurut gue sangat bagus secara storytellingnya. Nah, dan ngomongin storytelling, kenapa gue menjagokan storytelling, dan gue juga selain menjagokan, gue juga terus mengkurasi gitu. Mengkurasi mana yang emang storytellingnya bagus. Karena kalau kita bicara storytelling, kita juga akan bicara mengenai delivery-nya gimana. Karena mendeliver sebuah cerita itu tidaklah mudah gitu. Karena gue kasih simple case lah ya. Misalnya ada satu story yang secara konsep dan secara secara rangka story-nya ini udah ditulis sama seseorang, secara ceritanya ini bagus banget. Lalu digaraplah dia, dijadikan sebuah skrip ya. Jadi fasenya tuh kan dia jadi cerita dulu, satu cerita, abis itu dijadiin skrip nih. Si A ngomong ke B, dan ini harus bertautan sampai akhirnya bisa sampai ke gongnya, ke ending yang memang diinginkan oleh si penulis. Nah, kalau ini cara deliverynya salah aja di tengah jalan, kayak misalnya ini udah bagus banget nih, tapi di delivery dengan modelan sinetron Indonesia yang kelasnya kelas B, kelas C lagi gitu. Ya kan sayang banget, akhirnya si story-nya tidak terdeliver dengan baik. Sedangkan sebuah cerita yang sederhana, yang simple banget ceritanya, tapi penulisan skripnya matang, penulisan skripnya tuh enak banget, nggak skipping gitu ya, nggak loncat-loncat, plotnya juga enak, nggak skipping, itu akan bisa punya impact yang lebih besar daripada cerita bagus yang delivery-nya nggak bagus. Misalnya nih, wah ceritanya biasa aja nih, tapi dikemas dengan ala-ala film-film Korea misalnya, dengan angle-angle yang bagus, stock shootnya juga keren-keren, terus juga cara deliverynya, scoringnya semuanya bagus. Ya yang ceritanya bagus tadi bisa kalah. Nah itulah tadi pentingnya delivery. Karena gue kemarin juga baru main Scully ya. Scully itu adalah game platformer yang menurut gue cukup frustrating ya. Mulai dari tengah ke akhir tuh cukup frustrating menurut gue. Akhirnya gue menemukan di sini, aduh nih untuk game platformer anak-anak agak sedikit frustrating. Dan gue pun akhirnya bisa menyelesaikan game Scully tersebut karena narasinya. Kalau nggak ada narasinya, wah itu game udah ampas banget sih menurut gue. Maksudnya udah nggak asik gitu. Jadi sebegitu bisa menolongnya lah sebuah storyline dari sebuah video game. Salah satunya yang kemarin pengalaman gue yang baru adalah di Scully itu. Jadi karena gameplay mekaniknya biasa aja, standar-standar aja, dan punya level designing juga nggak bagus-bagus banget. Akhirnya satu-satunya yang bikin gue stay buat nyelesain adalah storyline-nya. Walaupun at the end storyline-nya juga ya biasa aja, tapi delivery-nya termasuk yang cukup bagus. Nah, si voice act-nya juga cukup bagus cara mendelivernya gitu. Jadi itulah tadi semua udah gue jelasin ya sama kalian kenapa gue suka story banget. Karena menurut gue, at least buat gue ya, gue adalah orang yang bisa lebih mengingat sesuatu dari ceritanya sih. Ya intinya menurut gue cerita adalah salah satu hal yang sangat bisa gue nikmati sih. Makanya kenapa gue mendahulukan cerita gitu. Bahkan kalau gue ngafe nih gitu, gue suka kafe yang punya cerita. Dari awal lu parkir, lu masuk gitu ya, ambience awalnya secara visual seperti apa, ya kan, secara ambience-nya gimana, sapaan dari orang-orang yang ada di dalam kafenya terhadap gue gimana. Itu semua tuh bakal gue bangun di otak gue sebagai sebuah storyline gitu. Gimana dari mulai gue datang, pesan, minum, pulang, itu merupakan satu kesatuan story gitu buat gue. Bahkan gue tuh orangnya seperti itu. Jadi makanya sepenting itu storyline dalam sebuah video game buat seorang Dito Angsa. Makanya kalau ditanya, bang, lu lebih milih gameplay mekanik yang bagus atau story? Ya absolutely story sih. Dan gue juga orang yang memang selalu mengkurasi lagi-lagi story-story yang menurut gue emang ini storynya bagus sebetulnya, tapi deliverynya kurang bagus.
misalnya. Gue selalu mereferensikan itu at least buat teman-teman gue. Ini yang paling bagus secara story menurut gue ini nih, dan deliverynya juga bagus gitu. Dan salah satu yang udah gue referensiin ke kalian adalah What Remains of Edith Finch, yang gue tongolin di kartunya di atas karena udah pernah gue bahas juga sih mengenai What Remains of Edith Finch ini gitu. Dan ya mungkin silakan diskusinya dimulai, menurut kalian bagaimana, apakah kalian juga sama kayak gue, termasuk gamers yang mementingkan storyline daripada gameplay mekanik, atau justru kalian yang justru mendahulukan gameplay mekanik, atau kalian yang nggak peduli sama keduanya, yang penting gamenya asik aja, yang penting suka game multiplayer misalnya yang nggak perlu story dan gameplay mekanik, yang penting seru-seruan aja gitu. Ya silakan tulis di kolom komentar, dan silakan taruh juga di bawah kira-kira game-game story apalagi yang menurut kalian seru dan bisa dibilang punya komposisi narasi dan gameplay yang juga bagus menurut kalian. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu. Terima kasih buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe channel Senak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @PLY_original. Oke, gitu aja dari gue, Play Original, Bang Gamin Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.